Bahasan pertama, bagaimana perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan setelah terjadi pandemi, analisis dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan inflasi. Jawabannya, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi juga bervariasi. Bisa dilihat dari gambar di samping. Dampak skenario superpression terhadap PDRB daerah 0% baseline. Provinsi yang paling kena dampak diantaranya adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut, terkecuali Bali, yang terkena dampak parah karena hampir tidak adanya aktivitas sektor pariwisata dan karena konsentrasi sektor manufacturing berada di provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi nasional untuk lebih memahami mekanisme dari dampak yang terjadi terhadap perekonomian, seperti terlihat pada tabel di samping. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek 2020 dan jangka panjang 2019 sampai 2030. Nampak bahwa dalam jangka sangat pendek, yaitu di tahun 2020, strategi minimal intervention hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9%. Poin jauh lebih kecil dibandingkan skenario suppression min 4,2% poin, atau bahkan skenario suppression dengan simulasi fiskal min 3,37% poin. Di tahun 2020, skenario suppression dengan stimulus mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 1,8%, jauh lebih kecil dari baseline-nya yang sebesar 5,2%. Akan tetapi, nampak bahwa dalam jangka panjang justru strategi suppression lebih baik daripada minimal intervention. Dalam skenario minimal intervention, pertumbuhan ekonomi 2019 sampai 2020 menjadi hanya sebesar 4,8%, lebih kecil dibandingkan pada skenario suppression 5,1% dan skenario suppression dengan stimulus fiskal di tahun 2020 sebesar 5,2%. Dari sini saja jelas bahwa jikapun pertumbuhan ekonomi jangka panjang bukan hanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 saja yang menjadi benchmark untuk mencari skenario intervensi terbaik, maka strategi minimal intervensi bukan strategi yang dapat diambil. Strategi suppression atau semaksimal mungkin mengendalikan penularan virus adalah strategi yang memberikan imbas pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya, salah satu komponen utama dari ukuran kesejahteraan dalam analisis ini adalah GNI, Gross National Expenditure. Bisa dilihat dalam gambar di samping. Dampak terhadap GNI pada 3 skenario alternatif. Di bawah menunjukkan perkembangan deviasi dari baseline persen dari GNI untuk 3 skenario berbeda. Gambar ini kemudian digunakan dengan menggunakan data GNI 2019 sebagai awal untuk menghitung ongkos ekonomi dari berbagai skenario tersebut. Hasil dapat dilihat di tabel Net Present Value (NPV). Dari perubahan kesejahteraan ongkos ekonomi dalam miliar rupiah. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa ongkos ekonomi berupa berkurangnya kesejahteraan dalam skenario intervensi minimum adalah 9,127 triliun rupiah tanpa memperhitungkan nilai mortalitas (PSL), tapi menjadi hampir 2 kali lipat, 18.000 triliun rupiah. Jika memperhitungkan nilai mortalitas, nampak bahwa jikapun nilai mortalitas tidak terhitungkan, skenario intervensi minimal mengeluarkan ongkos ekonomi lebih dari 2 kali lipat lebih besar dibandingkan skenario suppression.
suppression dan suppression dengan stimulus. Selisih ongkos dan strategi minimum intervention dan skenario suppression atau stimulus adalah sebesar 5,500 triliun rupiah. Jika memperhitungkan nilai mortalitas selisih ongkos ekonomi bahkan mencapai 14.000 triliun rupiah, hampir setara dengan nilai GDP Indonesia di tahun 2019. Pokok bahasan kedua, sebutkan solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi. Menurut kalian sudah tepat atau tidak? Sebutkan alasannya. Jawabannya, ada beberapa langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaringan pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat dan pendapatannya terdapat dalam pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi. Adapun beberapa jaringan pengamanan sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifatnya lainnya. Pemerintah juga menyediakan bantalan-bantalan termasuk yang sekarang lagi difinalkan, disebut dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau Program PEN. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, dengan OJK, dengan perbankan nasional untuk berbagai sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang pekerjaan, pengurangan large cost impor, serta berbagai kebijakan dan relaksi di sektor keuangan. Pemerintahan dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Ketika corona berhenti, proses recovery-nya bisa berjalan dengan baik. Proses recovery ini itu mungkin akan di kuartal 3, kuartal 4, dan mungkin masih tersisa di kuartal 1, 2, 3 tahun depan. Menurut saya, sudah tepat langkah-langkah pemerintah tersebut. Tetapi harus terus ditambahkan program dan langkah-langkah pemerintah untuk solusi selanjutnya agar mampu mengatasi berbagai masalah dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ekonomi di saat pandemi COVID-19 ini. Pokok bahasan ketiga, bandingkan kondisi makroekonomi Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Pilih salah satu saja. Di saat pandemi ini, apa Indonesia lebih baik atau tidak? Jawabannya, prospek pemulihan ekonomi Indonesia dan Filipina cenderung tidak pasti. Namun, posisi Indonesia masih lebih baik ketimbang Filipina lantaran exposure ekonomi global terhadap ekonomi domestik Indonesia relatif minim. Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepenuhnya bergantung pada kondisi domestik. Di lain pihak, prospek pemulihan ekonomi Filipina cenderung bergantung pada kondisi domestik dan kondisi eksternal. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan berada pada kisaran 3% sampai 4,4%. Proyeksi tersebut lebih rendah
ketimbang pertumbuhan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, pada kisaran 5%. Sementara itu, perekonomian negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam diproyeksikan tumbuh dengan persentase yang setara dengan persentase pertumbuhan pada masa sebelum pandemi COVID-19. Ekonomi Malaysia diprediksi tumbuh 4,4% sampai 6,3% pada 2021, lebih tinggi dari 2019 sebesar 4,3%. Pada 2017, ekonomi Thailand diprediksi tumbuh 3,5% sampai 4,9%, atau setara dengan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 4% atau 2018 sebesar 4,1%. Secara umum, World Bank menilai proses pemulihan ekonomi masing-masing negara di Asia Timur dan Pasifik cenderung berbeda. Namun, negara yang diprediksi mampu pulih sebelum akhir 2020 adalah antara lain China dan Vietnam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam menyampaikan isi pokok dalam bahasan tersebut.